Epidermis adalah lapisan paling luar dari kulit kita. Walaupun terlihat tipis, lapisan ini punya peran besar sebagai pelindung tubuh dari lingkungan luar. Epidermis tidak memiliki pembuluh darah dan tersusun dari sel-sel yang terus bergenerasi. Epidermis terdiri dari 5 lapisan utama dari bagian terdalam sampai terluar. Lapisan pertama adalah stratum basale. Disinilah sel-sel kulit baru diproduksi. Sel-sel di lapisan ini aktif membelah sehingga kulit kita bisa terus memperbarui diri. Di sini juga terdapat melanosit, yaitu sel penghasil melanin yang memberi warna kulit dan melindungi dari sinar matahari. Lapisan kedua, stratum spinosum. Lapisan ini membuat kulit menjadi kuat dan lentur. Sel-selnya saling terhubung erat sehingga kulit tidak mudah robek. Pada tahap ini, sel mulai memproduksi keratin sebagai persiapan membentuk lapisan pelindung. Selanjutnya adalah stratum granulosum. Pada lapisan ini, sel mulai mengalami proses pematangan. Sel-sel mengandung granula yang membantu pembentukan keratin. Perlahan, sel akan kehilangan inti dan berubah menjadi sel mati yang berfungsi sebagai pelindung. Lapisan keempat adalah stratum lucidum. Lapisan ini hanya ditemukan pada kulit tebal seperti telapak tangan dan kaki. Fungsinya sebagai perlindungan tambahan terhadap gesekan dan tekanan yang sering terjadi di area tersebut. Lapisan terakhir adalah stratum corneum. Ini merupakan lapisan terluar yang langsung berhadapan dengan lingkungan, terdiri dari sel-sel mati yang kaya akan keratin dan secara alami akan mengelupas. Lapisan ini melindungi tubuh dari kuman, bahan kimia, dan kehilangan cairan. Jadi, meskipun epidermis terlihat sederhana, setiap lapisannya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan perlindungan kulit kita. Dermis adalah lapisan kulit yang terletak di bagian bawah epidermis yang disebut kulit ari dan di atas jaringan subkurat atau hipodermis. Dermis juga berfungsi sebagai penopang utama kulit karena mengandung berbagai struktur yang penting. Dermis juga merupakan lapisan kulit yang tersusun di atas jaringan yang ikat, yang kuat dan elastis, sehingga memberikan kekuatan, kelenturan, dan elastisitas pada kulit. Kandungan epidermis di dalam dermis terdapat ada pembuluh darah menyalurkan oksigen dan nutrisi. Terus ada ujung saraf menerima rangsangan sentuhan panas, dingin, atau nyeri. Terus ada kelenjar keringat untuk mengatur suhu tubuh. Lalu kelenjar minyak yang disebut sebase untuk menjaga kelembaban kulit. Lalu ada folikel rambut, tempat bertumbuhnya rambut. Lalu ada saraf kolagen dan elastin untuk menjaga kekuatan dan elastisitas pada kulit. Fungsinya dermis itu untuk menyongkong dan memperkuat struktur kulit, mengatur suhu tubuh, melindungi tubuh dari cedera, dan memberikan sensasi pada peraba. Hipodermis adalah lapisan paling bawah dari struktur kulit yang terletak di bawah dermis dan sering disebut juga sebagai jaringan subkutan. Lapisan ini tidak termasuk kulit sejati tetapi berperan penting dalam menunjang dan melindungi jaringan kulit di atasnya. Secara struktur hipodermis tersusun terutama dari jaringan lemak adiposa dan jaringan ikat longgar. Jaringan lemak tersimpan dalam sel-sel adiposit yang ukurannya dapat bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi gizi seseorang. Selain lemak, hipodermis juga mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa. Dan tersebut saraf berukuran besar. Hipodermis berfungsi sebagai lapisan bantalan yang melindungi tubuh dari benturan dan tekanan. Mekanis penyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak serta mengatur suhu tubuh dengan cara menghambat pelepasan panas. Lapisan ini juga berperan dalam menghubungkan kulit dengan otot dan tulang di bawahnya, sehingga memungkinkan kulit tetap fleksibel dan dapat bergerak mengikuti gerakan tubuh. Dengan peran-peran tersebut, hipodermis menjadi lapisan yang penting yang menjaga keamanan, kenyamanan, dan kestabilan fungsi kulit dan tubuh secara keseluruhan.